Pernah nggak curhat sama saudara saksi terkait atau mungkin Pak Yosep ini izin atau tidak sebelum nikah terus curhat-curhat apa pernah nggak sama? Enggak ya? Iya, enggaknya tahu-tahu udah nikah aja gitu. Kasih Mimin juga gitu aja, nggak tahu udah nikah aja. Oh, berarti setelah nikah sama adek menikah sama Bu Mimin? Bu Mimin sama orang udah 4 kali katanya, saya nggak tahu. Nah itu yang ibu tahu aja Bu ya. Ibu tahu aja. Berarti Bu Ade sama Bu Mimin. Iya, Nah, yang tahunya udah itu aja. yang ibu saudara saksi Kalau yang tahu. nggak tahu nggak usah. Iya. Nah, saudara saksi tadi kan sama Bu Ade korban Tuti jarang cerita-cerita gitu ya. Nah, setahu saudara saksi sejak saudara saksi mengetahui Pak Yosep ini nikah dengan Mimin, Bu Mimin. Nah, apakah pernah korban ini Bu Tuti gitu cerita-cerita misalnya terjadi keributan dan lain-lain? Cerita-cerita itu ke Lilis yang dekat sama Oh, Lilis. ke Iya. Bu Lilis ya. Kalau ke saudara saksi jarang. Ke situ ngomong ke Lilis, terus kok ada masalah sama si Mimin mah. Kalau ke saya jarang gitu. Oh, kalau ke saudara saksi jarang ya. Iya. Nah, saudara saksi sebelum kejadian tanggal 18 ada nggak hal-hal yang menurut saudara saksi ada hal-hal yang aneh dari Pak Yosep misalnya yang sebelumnya tidak pernah dilakukan tiba-tiba dilakukan kayak gitu-gitu ada nggak menurut Ada saksi? waktu dia mau ngebunuh kali gitu. Dia itu tanggal 8 itu ngasih wudhu, Ngasih apa? nasi wudhu, nasi kuning. Nasi kuning. Dia katanya ini ulang tahun Nung katanya gitu. Oh. Biasa kan parah, dia nggak pernah gitu. Oh, sebelumnya setiap Ngasih- korban ulang tahun pernah dikasih juga enggak? Iya, ngasih wudhu ke saya tuh. Saya juga kaget, si Yusef kata saya gitu. Biasa kan Nung yang datang ke rumah, wah Nung ini ulang tahun gitu. Terus kemarin-kemarin mah mau meninggal. Dikasih dia itu masih wudhu sendiri ke rumah. Itu kejadiannya tanggal berapa? Tanggal saudara? 8 Tanggal 8 Agustus. Agustus. Waktu mau Jadi sebelumnya tidak pernah Pak Yosep ngasih-ngasih pernah. begitu. nggak pernah. Iya. Jadi yang dikasih apa aja saudara saksi? Nasi kuning, Nasi kuning, duit paling 200. Ya ngasih untuk lebaran katanya. Ini nasi katanya. Oh, duitnya 200 Pak kata saya dalam hati. Oh si gue yang ngasih kata saya gitu. Ya kaget gitu kata saya. Biasanya nggak pernah gitu. biasanya nggak pernah ya. Mm-mm. Nah, pada saat saudara dikasih nasi kuning, duit yang tiba-tiba itu oleh Pak Yosep, apakah saudara saksi konfirmasi ke korban gitu? Nih dapat nasi gini-gini gitu, ada nggak? Konfirmasi nggak ke Bu Tuti gitu? Pas ibu dapat itu tadi nasi kuning, duit kayak gitu-gitu, nyampaikan nggak ke korban Ibu Tuti? Iya disampaikan kata saya, Nung, nasi Yusef tumben nasi kuning biasanya nggak pernah ke situ gitu ya, nggak pernah ngasih sama dia gitu biasa sama Nung. Dia pingin kali Wak katanya gitu. Dia pingin ngasih sama dia katanya gitu. Rasanya gitu ya. Iya. Nah, selanjut saudara saksi pada saat kejadian tanggal 18 terus dimakamkan berarti korban besoknya Iya besok. tanggal 19 ya. Ya, Iya tanggal 19. 19. Nah, apakah saudara saksi ingat bahwa pada saat pengajian itu Pak Yosep sempat datang ke acara pengajian yang hari keberapa gitu saudara saksi ingat? Yang Pak Yosep datang ke rumah. Hari ke Ariel waktu ketiga hari. Oh, hari ketiga. Sambil ngomong itu sama yang pertama ya itu nama jarang datang bolak dulu. Nah, saudara saksi tahu ingat nggak Pak Yosep itu hadir di pengajian ketiga itu sendiri atau sama siapa yang lain gitu? Si Mung Sama si Mungnya nggak masuk
sama Pak Mulyana. Iya, Oh, dia ngomong gitu. Pak Mulyana nggak masuk. Enggak, Loh kenapa Pak Mulyana nggak masuk menurut saudara saksi? Kan Nggak tahu. keluarga itu kan ya? iya dia di luar aja nggak masuk gitu. Nggak masuk ya. Si Yusuf doang. Sambil saya lagi perkara ini sendiri, dia di luar bawa. Ya gunung itu katanya si Ade katanya gitu. Ya si Abi, si Ade, si Mimin, si Reza, ngomongin gitu. Itu pada saat Pak Yosep menyampaikan itu sangat jelas saksi mendengar atau samar-samar atau apa? Iya, jelas. Sengaja aja ngomongin ke saya. Oh, secara pribadi ngomong. Jaraknya seberapa dekat Pak Yosep ngomong sama saudara saksi? Dekat di situ begini. Telinga tadi. Dia di sini, saya di sini. Masa dia ngomong katanya gitu. Si Abi, si Reza, si Mimin katanya gitu. Saya, saya kan bengong mata saya. Saya nggak percaya saya jadi. Iya. Iya, kata saya kaget ngomong gitu. Disantet. Oh. Terus ke Wandi, terus ke Chris, ngomongnya di papai. Ngomongin semua ya. Iya. Nah, pada saat setelah Yosep menyampaikan itu, lalu Pak Yosep apa kegiatannya itu lama nggak? Acara tahlilan beliau hadir sampai selesai atau? Ya udah selesai berangkat lagi dia pergi lagi sama si Mul. Oh, pergi lagi ya. Oke. Nah, terus saudara saksi pada saat hari kejadian saudara saksi masih ingat jam berapa sampai ke TKP? Sampai ke lokasi kejadian rumah pada saat kejadian? Enggak, bukan saya. Enggak, yang ke TKP ke rumah kejadian jam berapa? Saudara saksi? Kejadian itu. Iya jadi tanggal ya udah jam 8-an itu. Jam 8-an ya. Jam 8 itu. Ya udah dia mau itu kayak pergi sama kayak ini naik ojek. Sempat nggak saudara saksi pada saat di TKP melihat kan pasti ada obrolan warga-warga sekitar gitu ya bahwa di dalam Alphard itu ada korban gitu, sempat melihat ke arah Alphard nggak saudara saksi? Soalnya saya mobil Alphard yang nungguin gitu, nggak tahu di situ ada nggak tahu udah diangkat atau belum gitu. Iya. Ada mobil nungguin gitu. Kok mobilnya nungguin gitu kata saya. Iya, wah katanya gitu. Di dalam mobil itu kata orang-orang itu ada Nung sama Amel. Hah, kata saya, rumah udah meninggal kali. Iya itu di rumah katanya gitu. Nah, saudara saksi waktu di lokasi melihat posisi Danu di mana? Dan masih di luar. Di luar. Posisi Pak Yosep? Si Yosep waktu itu di luar. Bahkan dia kan mau melapor ke polisi, masih di luar katanya sama saya. Tapi udah datangnya udah mandi ganti baju gitu baju abu dia gitu. Kok udah mandi kata saya gitu. Udah dia dari kantor polisi gitu saya ke situ dia lapor ke kantor polisi udah mandi ganti baju. Nah, terakhir nih dari saya, saudara saksi, pada saat pagi-pagi Pak Yosep datang kepada saudara saksi ketemu langsung melihat wajah Pak Yosep pada saat itu, apa jaraknya seberapa jauh gitu dari posisi saudara saksi berdiri sama Pak Yosep yang datang gitu? Yosep mana waktu itu lagi jalan-jalan aja di depan rumahnya dia itu begini kata saya, wah si Yosep istri dibunuh, bukan cari pembunuhnya kalau lagi gitu balik kata saya. Bukan. Iya. Ini pas hari kejadian saudara saksi yang tanggal 18 di pagi-pagi itu yang saudara Yosep datang ke rumah saksi itu pada saat Pak Yosep datang ke rumah saksi langsung bertemu langsung sama Ibu Ida langsung Ke rumah. ya kan Pak Yosep pagi-pagi datang Iya. nyampaikan wah di rumah begini. Nah itu pada saat menyampaikan itu
Oh, Sambil di motor duduk sambil duduk. oh sambil duduk di motor. Iya. Waida lihat langsung muka. Di pintu sambil berdiri aja gitu. Liatin dia. Itu katanya Nung, katanya diculik sama Amel katanya gitu. Rumahnya aut-autan kata gitu. Udah meninggal kayaknya. Itu Gitu maunya. ya. Oke. Silakan. Baik, izin dilanjut yang mulia. Silakan. Saudara saksi menyambung pertanyaan tadi rekan kami ya. Saudara saksi melihat Danu ini karakternya gimana? Pendiam atau memang dia sering bergaul keluar gitu? Enggak, dia paling mainnya di warnet. Enggak pernah liar gitu, enggak dia. Di warnet enggak. Di warnet. Jadi kegiatannya apa? Misalnya bangun pagi dari habis sholat subuh. Iya pokoknya main HP di rumah. Ya udah siang mandi makan. Mau mangkat ke si Idin katanya. Mangkat ke si Idin. Ke Idin itu siapa? Warnet. Iya di warnet. Nah, terus kerja nggak Danu? Hah? Kerja kan Danu? Iya dibantuin Idin. Kerja di warnet juga Danu? Di warnet. Iya si Idin. Oh di warnet itu Danu kerja atau main? Iya main suka bantu-bantu. Suka bantu-bantu. Iya si Idin repot dia dibantuin sama dia. Oh, terus ke yayasannya? Ke yayasannya kalau dipanggil. Oh, Kalau ke sekolah dipanggil. dia nggak tiap hari di yayasan? Enggak. Kalau dipanggil ke si Yuris baru berangkat. Oh, ke sekolahan sana ya? Iya. Kan jadi TU ya Danu ya? Iya. Sepengetahuan saksi, Danu ini punya teman atau tidak? Maksud saya punya teman sebaya dia untuk main, ngobrol, itu tidak? Sobatnya sih itu aja si Idin. Idin satu di warnet itu, penjaga warnet itu? Yang banyak itu dia mah temannya paling dari ke situ ke Idin itu. Nah, kalau saksi pernah ngobrol sama Idin nggak? Pernah nggak suka ke rumah kalau dia belum makan, Din udah makan belum? Belum, wah katanya, ya sini makan dulu. Pas makan dia kan rumah ini beli kayu jauh. Kalau bukan makan sini aja sama Danu nih makan. Saya suka kasih makan sama saya. Idin itu. Ya. Sepengetahuan saksi, si Danu ini sudah punya pacar belum? Belum. Belum ya. Jadi apa mainnya juga sama Idin aja, Iya. kerjanya juga kadang-kadang bantu Iya. sama si Idin itu sama di yayasan ya. Iya. Nah, saudara saksi, tadi saudara saksi katakan bahwa Danu ini sekolahnya dipindahkan sama Pak Yosep ya. Iya. Dicabut dari kan asalnya Budi Agung, Budi Agung yang di perkebunan itu dicabut sama si Yusef, dipindahin. Saya nggak tahu dikira masih sekolah di situ. Padahal saya suka situ ngontrol. Dan dikontrol gitu. Kayak Danu ayah tuh, ada tuh ayah ibu cenderung. Ini kapan sama si Yusef? Astagfirullah kata saya. Itu si Yosep ngomong nggak ke saksi? Enggak ngomong kata saya, marah kata saya. Berani banget kata saya anak orang dipindahin dicabut. Itu SMA ya? Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 Iya. pindah ke sekolah Si Yusef. sekolahan si Yosep yayasan itu ya. Nah di situ si Danu dibiayain siapa saksi? Ya kan ada dana bos, kalau ini dari dana bos katanya, wah udah itu ada dana bos dan katanya. Oh itu Yosep yang ngomong. Iya. Oh jadi Yosep yang mindahin dan pakai dana bos itu. Jadi Danu ini nggak bayar sekolah di situ. Nah yang masukin kerja Danu di yayasan itu siapa? Ya lama-lama kan dia suka ikut-ikutan Yuris, ngetik gitu kan dia di warnet udah pintar ngetik. Dia bantuin ini ngetik katanya gitu. Suka dibantuin Yuris itu sama Danu. Jadi Bantu. yang meminta langsung siapa? Yang minta langsung udah Danu kerja di sini nanti saya gaji sekian gitu. Itu siapa? Enggak jadi itu langsung gitu itu langsung kerja aja. Oh, langsung kerja aja gitu. Sebelumnya Yoris atau Pak Yosep pernah ngomong ke saksi, ini Danu mau kerja di sini nih, saya minta kerja di sini. Ada yang ngomong gitu? Enggak. Enggak. Nah, saksi tadi saksi katakan bahwa Danu pernah
sebelumnya kan setelah terjadi pembunuhan saksi kan sempat bertanya siapa Danu terlibat apa enggak gitu ya. Nah, Danu ngakunya ini kapan saksi? Waktu di rumah kubur Itu kapan? bulan apa ya? Kalau di surat pernyataan ini Oktober. Iya kali, iya. Itu ceritanya gimana? Itu saksi cerita apa? Tanya dulu. Dia ditanya dulu sama korban, saya suruh tanya gitu. Dan Danu gitu ikut-ikutan gitu. Yang ngaku dia ikut belum waktu yang mukulnya belum ngomong, dia takut sama saya kali gitu. Pak Topan baru Ngomong siapa pelakunya begitu. iya. Nah, pada saat itu gimana Danu? Apa merasa menyesal atau bagaimana? Ketakutan Dia atau ketakutan dia lah, jadi merasa nyesal juga dia. Kata saya, si Amel kata, iya kamu itu saudaramu, dia takut gitu. iya, kata dia apa? Kenapa kamu ngelakuin itu gitu? Iya, saya tanya kenapa, kata saya. Habis dari sini dipukul ke atasnya nunggu anak-anaknya, katanya dan melompat di udara, gitu. Gimana? Ya, dan kalau lari dikejar gitu. Sama siapa? Sama si Abi, si Riki. Oh, ketakutan Danu begitu. Kalau Danu nggak mau bantu, takut dikejar begitu, dipukul. Saksi, sepengetahuan saksi ya, dalam hubungan saksi dengan ibu korban ya, dengan korban Ibu Tuti. Apakah Ibu Tuti pernah nggak sesekali cerita tentang kondisi rumah tangganya dengan Yosep, tentang kehadiran Mimin itu? Pernah itu kali gitu ya. Kan kalau seseringnya sih tuh adik saya yang kan dekat, dia suka situ ada apa-apa ke adik saya gitu. Kalau sama saya jauh sih, jadi paling kali yang kalau yang berat yang waktu mau meninggal itu dia ngomong katanya si Mama Yosep katanya terus nyarikan si Amel katanya terakhir itu ngomongnya kemarin sampai belum si Amel kan nangis dijeritan katanya gitu. Gimana maksudnya? Dia jadi marahin si Amel, pengen si Yosep pengen motor, asik Amel teh jangan dulu, Amel ini lagi sakit, Amelnya lagi sakit. Enggak itu, Amel lagi sakit pak, katanya gitu. Ntar dulu katanya. Dia pengen motor pengen cepet gitu. Oh, si Yosep minta dibeliin motor, tapi sama Bu Tuti dilarang dulu karena Amel lagi sakit gitu. Iya, sakit. Jadi ibu-ibunya ikutan pakai mobil putih, marah-marah. Ibunya siapa? Ibu si Yosep. Ibunya si Yosep ikut campur. Marahin si Amel. Marahin si Amel yang lagi sakit tadi. Dijeritan si Amel. Dia endungnya ngobrol itu ke saya. Tapi si Yosep pengen ngedibeli motor. Kan si Amel lagi sakit katanya. Terus Ibu Tuti pernah ngobrol masalah yayasan ke saksi, keuangan yayasan segala macam itu pernah cerita nggak? Ya waktu kesini katanya udah 2 bulan ya kesini udah awal berendung nyoba duit tapi lilis katanya awal lilis Pelan-pelan saksi, pelan-pelan ngomongnya, Ya, pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan, kenceng gitu ya. Jadi awal lilis katanya gitu. Mau nyuruh wae duit itu 2 katanya 2 bulan katanya gitu. Udah agak senengan gitu katanya. Kesenengan maksudnya? Ya, jadi udah terasa tuh mau nyuruh duit kalau lilis katanya mau pinjam duit terus. Cukup. Ada. Cukup? Oke. Ya. Baik ya. Waida ya? Iya. Sebentar. Kalau di rumah ya, di rumah Waida ya, itu yang tinggal siapa saja? Saya tahu Terus siapa lagi? bapaknya kan dari Jakarta waktu kejadian itu di Oh. lama gitu. Iya,
Yang kerja siapa? Yang ke Jakarta? Ya, yang kerja di Jakarta siapa? Yang kerja di mana? Yang Jakarta. Iya di Jakarta. Ya siapa itu? Oh suami saya. Oh, siapa? Suami ibu ya. Iya. Oke. Siapa namanya? Surono. Oh, jadi yang di rumah itu hanya bertiga. Berdua terus kakak saya yang pinggirnya. Berdua ya. Kalau suami ibu kan sering ke Jakarta. Oke. Nah, pada saat apa namanya? Danu datang nih. Kan datang ibu katanya jam 9. Iya. Nah, kok dia bisa sudah berada di dalam kamar? Enggak, waktu itu kan di jam 9 saya sore itu udah minum obat kan sakit saya juga udah minum obat jadi tidur pulas di kasur. Dia datang nggak tahu. Nggak tahu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Danu bisa masuk? Kan pintunya kalau itu kata saya ganggu saya gitu kalau kunci saya harus buka dulu kunci. Gitu. Jadi kunci kan pintunya macet gitu, macet. Saya kan dikunci dia kata Oh, saya, pintu memang tidak dikunci. Ya. Oh, jadi bisa apa? Iya. Bisa masuk ya. Iya. Nah, ibu pada saat datang nih bersama siapa tadi? Wayeti kan? Iya. Naik motor, terus sudah rame nih Iya. di TKP. Lihat nggak mobil-mobil? Mobil yang hitam Tahu mobil apa itu? Oh, Alphard. Oh. yang kuning itu Ada berapa mobil di situ? ada 3 Ada 3. Yang ibu lihat apa? yang mobil kuning yang mobil Alphard itu yang masih nungging di BMW, Yaris, terus Alphard. Oke, nah, coba ibu kan selaku ibu angkatnya ya. Nah, kebiasaan Danu, bisa nggak ibu ceritakan jam berapa pulang? Terus tidur jam berapa? kalau di luar paling yang ada jam 9 udah cukup kalau ada kerjaan di luarnya bantuin kerjaan ada jam 10 pulang ke rumah bantuan Oke, sering main HP. iya di rumah Terus, HP di rumah itu aja. nah terus kalau bangun nih bu, bangun jam berapa biasanya? Kalau saya itu aja mau salah suruh dia bantuin dia sabar dulu kata saya. Oke, nah pada saat kejadian nih dari tadi ya ibu ya sampaikan, ibu membangunkan Danu nih untuk sholat subuh, ya. Nah kenyataannya nih pada tanggal 18 Danu ini sholat nggak? Kan saya waktu itu keluar dia udah bangun katanya gitu cuma enggak itu dengar saya itu gunung jangan di gunung katanya. Iya, Dia jadi itu kan jam 7 si Yosef datang. Oke, tadi ibu katakan ibu bangunkan jam berapa? 5:30 ya kan? Nah 5:30. Nah sholat nggak? cuma bangun doang cuma Nah atau sempat ketemu nggak? sempat bangun buka pintu iya. Sempat bangun buka pintu. Ya, nah pada saat sempat bangun buka pintu, ibu lihat nggak apa namanya? Danunya. Iya biasa kaos putih biasa celana pendek gitu. Ya, tabletek atau ada apa gitu bekas darah? Enggak bersih aja baju bersih. Oh bersih. Ya, jadi pada saat itu normal biasa, enggak? Normal biasa, enggak tahu. Saya kalau tahunya udah itu. Saya kan Sempat ini ya, sempat ketemu yang terus bangun, terus buka pintu apa gimana?
itu kan jam 7. Apa namanya? Yosef datang. Oh, tidak sholat. Enggak jadi bukan tidak sholat, ibu tidak tahu lah sholat atau tidaknya ya. Ya kan di kamar. Ya kan? Nah, pada saat ibu memberitahu siapa? Danu bahwa dapat informasi ibu dari Yosef, bilang tadi apa? Nung sama Amel diculik. Nah itu pakaiannya apa? Bukan Yosef. Sekarang Danu. Dan baju putih. Baju putih. Oh celana, ya. Normal seperti biasa sehari-hari. Nah, ibu pernah nggak ini Danu ini nginap di Ciseti TKP, pernah nggak? Diajak Bu Tuti atau diajak Amel atau diajak Yosef? Iya, sebelum kejadian menginap. Ya kali-kali kalau suruh ngetik, kalau sampai kan dia sama Yuris nginep, praktikan banyak. Oke. Kali-kali. Oh, kali-kali. Nginep di mana? Di rumah Mama di Ciseti. Oh, di Ciseti yang TKP sekarang. Kalau capek nanti pada tidur di situ. Pada tidur di situ ya. Oh, ini ada lagi? Cukup? Pak Jaksa? Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Ada yang mau disampaikan? Ada. Apa, Bu? Mudah-mudahan si Mimin sama si Abi itu Iya, sebentar. Ya, masalah si Mimin sama si Abi. Pokoknya, si Bu. Yusef dapat hukuman yang iya, setimpal dengan sebentar, ya. saya membunuh adik saya Ya. sama ponakan saya. Kalau mau begitu, Ibu tanya ke Polda. Iya. Ya, kalau kami berkas ada, kami sidangkan. Ya kan? Ya berkas tidak ada, apa yang mau disidangkan? Paham, Bu ya? Ya. Bagaimana keterangannya? Ya, benar enggak? Atau ada klarifikasi? Ada yang dibantah? Benar semua. Memang ketemu, terus pagi-pagi dibangunkan, memang di situ. Ya. Atau ada nggak pakaian Danu, ada nggak di BB Pak Jaksa? Ada enggak? Yang dipakai Danu. Ya, nah sambil dilihat ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, sekarang panggilkan ini. Siapa namanya? Udah belum? Oh ya, saling. Panggilkan Pak Polisi sudah ada? Ya, tapi kan belum disumpah. Yang sudah disumpah si Lilis. Wak Lilis. Ini kan tempat. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Ya, Wak Lilis ya. Silakan. Ya. Wak ya. Ya, tadi sudah diperiksa kakak ya. Berarti kakak toh? Kakak adik? Kakak. Iya. Kakak ya, kalau korban kan adik bungsu ya. Iya. Ada yang terakhir ya korbannya. Baik, tadi sudah disumpah, tolong memberikan keterangan ya. Ya, apa yang Ibu lihat? Ya, kan kemarin kan sudah diperiksa sama saya juga kan? Iya. Nah, ya itu yang
kemarin diceritakan